Ya, oke. Jadi hari ini materi kita sebetulnya kalau yang saya tulis di Sinau itu adalah deret Maclaurin dan deret Taylor. Tapi saya baru ingat kalau kita belum membahas tentang deret kuasa. Jadi saya masuk ke deret kuasa sebentar. Ini saya mau izin off cam ya. Oke, ini masih jadi satu, tapi sudah saya upload juga. Berarti kita mulai dari sini ya. Oke, deret kuasa atau power series atau ada yang menyebut deret pangkat. Jadi boleh deret kuasa, boleh deret pangkat, gitu ya. Intinya deret kuasa itu adalah deret yang bentuknya seperti ini, seperti polinom gitu ya. Eh, C0 plus C1 kali X pangkat 1 sebetulnya ini, plus C2 kali X kuadrat, plus C3 X pangkat 3, plus C keempat X pangkat 4, dan seterusnya. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk sigma, bentuknya adalah sigma dari perkalian Cn atau C ke N dengan X pangkat N, di mana N-nya berjalan dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Jadi ini mulai C0 X pangkat 0, kemudian C1 X pangkat 1, plus C2 kali X kuadrat, plus C3 kali X pangkat 3, dan seterusnya. Jadi X-nya adalah variabel, bisa kita ganti angka berapapun, sedangkan Cn-nya adalah koefisien dari deret tersebut. Gitu ya. Nah, deret seperti ini disebut dengan deret pangkat atau deret kuasa. Nah, deret kuasa ini itu bisa bernilai bersifat konvergen, bisa juga divergen, tergantung dari nilai X-nya nanti ya. Nah, kalau Cn-nya itu sama dengan 1, jadi di sini C0, C1, C2, C3, dan seterusnya itu sama dengan 1 semuanya, maka deret itu kan menjadi seperti ini ya. 1 plus X pangkat 1 per 1, plus X kuadrat kali 1, plus X3 kali 1, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, ini kan jadinya deret geometri karena rasio dari suku ke N plus 1 dengan ke N itu sama dengan X. Jadi kalau kita lihat rasionya dari satu suku ke suku yang lain, itu adalah ini ya dari 1 ke X berarti dikalikan X. Kemudian dari suku kedua ke suku ketiga itu juga dikalikan X. Dari suku ketiga ke suku keempat juga dikalikan X. Berarti ini adalah deret geometri dengan rasio, ini kalau saya tulis ya, ini adalah deret geometri dengan R. Kita sudah membahas materi deret geometri sebelumnya ya. Ini kan berarti R-nya adalah X gitu ya. Nah, kalau kita punya deret geometri, maka jumlahnya, tapi ini syaratnya kalau dia konvergen ya. Maka kita bisa hitung dari A, suku pertama, dibagi 1 min R gitu kan rumusnya ya. Nah, jadi kalau begitu ini kan suku pertamanya 1, kemudian per 1 min R. R-nya adalah X, sehingga jumlah dari deret geometri ini adalah 1 per 1 min X. Ya, itu karena dari rumus jumlah dari deret geometri. Nah, deret ini bisa nantinya kalau kita hitung nih, masih ingat minggu lalu, sebuah deret kalau limitnya itu menuju ke angka tertentu, katakanlah dia L, maka dia divergen. Tapi kalau limitnya ketika N-nya menuju tak hingga, maka dan nilainya tidak mengerucut gitu ya, maka deretnya disebut deret divergen. Nah, dalam hal ini, deret ini kalau kita lihat nih, dari melihat eh, rumusnya ya, Sn, maka ini akan bernilai tertentu, yaitu mengerucut kalau N-nya itu bernilai dari min 1 sampai 1. Jadi artinya, apa namanya, setengah pecahan gitu ya. Jadi tidak lebih dari 1 dan tidak lebih dari min 2. Eh, tidak lebih kecil dari min 1. Kemudian, kalau ini misalnya dari min 1 sampai 1, dia akan konvergen. Jadi limitnya akan menuju ke L tertentu. Tapi kalau X-nya ini lebih besar dari 1, 2, 3, dan seterusnya semakin besar, maka dia akan divergen. Ya. Tapi kalau persis sama dengan 1, maka dia memiliki pembagi 0. Jadi dia tidak bisa ditentukan divergen atau konvergen. Gitu ya. Nah,
Kita kembali ke sini. Jadi secara umum deret kuasa yang berbentuk seperti ini, jadi yang berpusat di A, gitu ya. Kan rumusnya menjadi yang semula itu Cn kali X pangkat N, kalau ini berpusat di 0, maka kalau X-nya itu sama dengan A, artinya deret kuasa ini berpusat di A, rumus itu akan menjadi Cn kali X min A pangkat N. Kalau kita jabarkan, untuk N0 berarti C0, kemudian ini pangkat 1, pangkat 0 jadinya 1. Kemudian untuk N sama dengan 1, berarti ini C1 kali X pangkat X min A plus C2 kali X min A kuadrat. Nah, saya mute dulu ya. Kepala orang bersidang lah. Arjot nih, Oke. Nah, oke. Baik, jadi secara umum deret kuasa yang berbentuk Cn kali X min A pangkat N ini adalah deret kuasa yang berpusat di A. Kalau pusatnya di 0, maka deret kuasanya Cn kali X pangkat N. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Sekarang kita mau cek apakah untuk X berapa deret N faktorial kali X pangkat N ini konvergen. Nah, ini kan kita buka satu persatu ya. Kalau kita buka satu persatu berarti nanti 1 kali 1, kemudian untuk N-nya 1, 1 kali X plus 2 faktorial kali X kuadrat dan seterusnya. Nah, sebetulnya kalau kita bisa menjabarkan, nanti kita akan tahu apakah dia konvergen atau tidak. Kalau kita tahu rumusnya, masalahnya tidak semua deret itu kita tahu rumusnya. Nah, kalau kita tidak tahu rumus Sn-nya, maka kita bisa menggunakan uji rasio atau ya tes rasio gitu ya, uji rasio. Pengujiannya seperti ini, kita cari limit dari AN plus 1 dibagi AN. Jadi ini suku ke N plus 1 dibagi suku ke N gitu ya. Jadi perbandingan suku ketiga dengan suku kedua misalnya. Atau suku keempat dengan suku ketiga. Atau suku kelima dengan keempat gitu. Jadi suku ke N plus 1 dengan suku ke N, di mana N-nya mendekati tak hingga. Nanti kita cari limitnya. Nah, kalau ini AN-nya kan berarti N faktorial kali X pangkat N. Ini untuk AN. Jadi kita letakkan di bawah di sini. Ya, ini untuk AN-nya. Maka suku sebelahnya, berarti kan N-nya kita ganti N plus 1. Jadi ini N plus 1 faktorial. Kemudian X-nya pangkat N untuk suku berikutnya berarti X pangkat N plus 1. Gitu ya. Nah, faktorial itu kan kalau kita jabarkan, eh, saya mungkin terus begini ya. Ini kita review sebentar rumus faktorial. Kalau kita punya faktorial, ini sudah kita singgung deh kayaknya ya, kalau nggak salah ya. 5 itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Berarti ini juga kita bisa tuliskan 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 faktorial. Di mana 4 faktorial itu kalau dijabarkan kan 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Berarti kalau kita punya N N faktorial itu kan sama dengan N kali N min 1 gitu ya, kali N min 2 kali dan seterusnya sampai nanti terakhir 1. Artinya kalau kita punya eh, N plus 1 faktorial, ini berarti, oh ya nanti tak absenkan. Nanti kita absen ulang. Oke, sebentar ya. Baik, nggak apa-apa Septian, nanti aja. Ini berarti
N plus 1, gitu ya. Lalu dikurangi 1, berarti N. Nanti dikurangi 1 lagi. Tapi ini kepentingannya hanya sampai di sini aja. Artinya kalau kita punya ini ya, sini. Oke, sorry. Nah, ini berarti N plus 1 faktorial itu kita jabarkan N plus 1 kali N faktorial. Kemudian X pangkat N plus 1 itu kita jabarkan X pangkat N kali X, gitu kan? Nah, yang bawah tetap. Nah, kemudian yang atas kan berarti ini bisa kita coret. Kemudian X pangkat N-nya juga bisa kita coret. Jadi kita punya N plus 1 kali X. Gitu ya. Jadi eh, sederhananya ini menjadi N plus 1 kali X. N plus 1-nya bisa keluar, lalu X-nya karena dia variabel jadi harus di absolut. Nah, kalau ini kita cari limitnya untuk N mendekati tak hingga, maka ini juga makin besar karena pengalinya makin besar. Sehingga dengan uji rasio ini, deret di atas ini akan divergen di X semuanya kecuali 0. Jadi bayangkan kalau ini X-nya 1, 2, dan seterusnya, kan nilai ini akan makin besar seiring dengan berubahnya nilai N. N-nya 2 ini juga akan makin besar. N-nya 3, N-nya 1000, dan seterusnya karena ini tak hingga. Nah, satu-satunya nilai yang menyebabkan ini menjadi tertentu atau menjadi mengerucut itu adalah saat N-nya, X-nya itu 0. Berapapun N-nya makin besar, makin kecil, karena X di sini 0, maka nilai limitnya sama dengan 0. Jadi, kalau pertanyaannya berapakah nilai X agar deret ini konvergen? Jawabannya adalah X sama dengan 0. Karena untuk X berapapun sebetulnya kalau kita cari dengan uji rasio, limit dari fungsi ini itu mendekati tak hingga, makin besar gitu ya. Tapi khusus untuk X sama dengan 0, limit ini berapapun nilainya akan selalu 0. Jadi deret ini konvergen pada X sama dengan 0. Gitu ya. Apa namanya itu kalau mau menguji apakah sebuah deret konvergen atau tidak, kita bisa pakai uji rasio ini. Dan ini relatif lebih gampang. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada deret kuasa ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, deret konvergennya hanya di satu titik, yaitu X sama dengan A. Kemudian, seperti tadi contohnya, kemudian bisa juga sebuah deret itu konvergen untuk semua X, atau bisa juga deret itu konvergen pada nilai tertentu dan divergen juga pada nilai tertentu. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, jadi konvergen pada saat nilai absolut X min A itu lebih kecil dari R. Nah, pada kalau kalian masih ingat untuk pertidaksamaan absolut, jadi pada aritmatika absolut, kalau kita punya eh, X lebih kecil dari A gitu ya, rumus absolut itu kan sama dengan artinya ya, ini artinya X ini berada pada min A. Jadi misalnya X-nya min 2 nih, kan diabsolutkan 2 gitu ya. Jadi X-nya berada dari min 2 sampai 2 gitu. Jadi kalau nilai absolutnya X min X absolut lebih kecil dari A, maka untuk membuka absolutnya itu nilainya sama dengan ini. Jadi kalau kita punya seperti ini, X min A lebih kecil dari R, lebih kecil dari R, ini kan berarti artinya sama dengan yang sebelah kiri min R, gitu ya, lalu absolutnya sudah hilang. Ini X min A lebih kecil dari R. Nah, ini kalau masing-masing suku itu kita tambah dengan A, berarti kan gini ya, ini tambah A, yang tengah juga kalau ditambah A berarti tinggal X,
Ini X. Jadi nilai R-nya itu berada pada min R plus A, nilai X-nya berada pada interval min R plus A sampai R plus A. Ya, ini akan bernilai konvergen. Dan divergen kalau sebaliknya X min A lebih besar dari R. Nah, kalau yang satunya ini sama dengan, jadi kalau garis bilangan tuh X X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Jadi kalau digambarkan tuh begini. Yang ini ya, itu nilainya di sini. Nah, sini. Tapi kalau yang ini, itu nilainya yang sini. Nah, dan sini. Gitu ya. Nah, R-nya itu adalah radius atau jari-jari konvergensi. Untuk yang kasus nomor 1, karena hanya di satu titik, maka nilainya radius konvergensinya sama dengan 0. Sedangkan untuk yang kasus 3, karena dari min tak hingga sampai tak hingga nih ya, maka nilai konvergensinya juga, jari-jari konvergensinya tak hingga. Ya, jadi apa namanya, itu cara menentukan apakah sebuah deret itu konvergen atau tidak. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita lihat dari teorema deret kuasa, ada istilah interval konvergensi. Interval konvergensi deret kuasa itu adalah interval yang berisi semua nilai X yang membuat deret itu menjadi konvergen. Nah, kalau kita lihat dari kasus 1, intervalnya kan hanya satu titik ya. Jadi dia hanya konvergen di X sama dengan A. Jadi intervalnya ya satu titik A. Sedangkan yang kasus nomor 2, itu dari min tak hingga, karena dia konvergen di semua titik, maka interval konvergensinya dari min tak hingga sampai tak hingga. Sedangkan yang kasus nomor 3, dia konvergen pada nilai R dari min R plus A sampai R plus A. So, kalau tadi ya digambarkan itu di sini. Jadi ini R min R plus A. Kemudian yang sini ini R plus A. Hmm. Ya. Nah, jadi kalau di kasus 3, ya sebetulnya sudah dijelaskan di depan ya, X min A absolut lebih kecil dari R itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Kemudian kalau yang konvergen, divergen berarti bisa kita tulis menjadi seperti ini. Sekarang bagaimana cara menggambarkan? Sebetulnya kemungkinannya untuk yang kasus 3 itu adalah, saya tuliskan ini tuh sebetulnya ini, kalau kita lihat ini berbeda di kurungnya. Jadi ini batas akhirnya ikut gitu ya. Kalau yang ini eh, apa namanya? Kalau di garis bilangan itu ini bolong, ini full, ini full, kemudian batas kanannya berlubang, atau kemungkinan yang terakhir dua-duanya full. Jadi kalau digambarkan tuh apa namanya, seperti ini, sama kayak waktu saya gambarkan tadi, kayak yang sini tadi ya, seperti sama, cuman ini bedanya kemungkinannya itu ada 4. Jadi A min R sampai A plus R ini juga sama, cuma yang ini kurung biasa, ini kurung biasa, berarti dua-duanya itu ujungnya nggak ikut, atau ujung yang kiri tidak ikut tapi ujung kanan ikut, atau lagi ujung kiri ikut yang kanan nggak ikut, atau yang keempat, kemungkinan keempat, ujung kiri ikut ujung kanan ikut, gitu ya. Jadi ini hanya kemungkinan aja kok. Jadi ada kemungkinan ujung-ujungnya ikut,
Ada kemungkinan ujungnya nggak ikut semuanya. Ada salah satu ikut, bisa yang kiri atau yang kanan. Ya, jadi kalau secara grafis ya kita tuliskan seperti ini. Ini full, ini bolong, gitu ya. Itu untuk menggambarkan apa namanya grafiknya. Oke. Nah, beberapa yang sudah terkenal, misalnya deret geometri, jari-jari konvergensinya atau radius konvergensinya itu 1, sedangkan interval konvergensinya dari -1 sampai 1. Artinya lebih dari nilai ini berarti dia divergen. Ya. Kalau apa namanya tadi yang X pangkat N yang kita sudah lihat, yang ini ya. Nih, ini X pangkat N dari geometri, ini kan dia akan konvergen hanya pada interval -1 sampai 1. Kalau sebelah kiri atau sebelah kanannya dia menjadi divergen. Nah, jadi kalau kita tuliskan interval konvergensinya, itu dari -1 sampai 1. Radiusnya 1. Karena tengah-tengahnya di sini kan 1 ya. Jadi 1 ke kiri, 1 ke kanan. Kemudian contoh tadi, yang contoh yang kedua, n faktorial kali x pangkat n, radius konvergensinya 0 karena interval konvergensinya hanya di titik 0. Dan ini contoh yang lain juga. Oke ya, ini tentang interval konvergensi atau radius konvergensi. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Nah, tapi sebelum ke contoh, kita coba lihat uji rasio itu bisa digunakan untuk menentukan radius konvergensinya, tapi dalam eh, sebagian besar kasus. Tapi ada juga uji rasio itu bisa gagal kalau dia berada pada titik ujung interval konvergensi. Jadi kalau masih di dalam sih aman. Biasanya sebagian besar itu kita bisa menentukan radius konvergensinya. Tapi kalau misalnya titik yang diuji itu di ujung-ujung interval ya, biasanya kita tidak bisa menentukan radius konvergensinya berapa. Baik, kita coba lihat contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Kalau kita punya deret -3 pangkat N kali X pangkat N per akar N plus 1 untuk N dari 0 sampai tak hingga, berapakah jari-jari konvergensi dan interval konvergensinya? Kita uji pakai tes rasio. Kalau fungsinya seperti ini, berarti kita punya AN -3 pangkat N kali X pangkat N per akar N plus 1. Untuk menggunakan uji rasio, berarti kita perlu AN plus 1 atau suku berikutnya. Suku berikutnya berarti ini -3 pangkat N plus 1, ini ya, kali X pangkat N plus 1 per, berarti di sini N plus 1 plus 1, jadi N plus 2. Kemudian dibagi akar N. Jadi ini kita tulis sebagai pengali ya, jadi dibalik kan. AN-nya dibalik, ini jadi akar N plus 1 per -3 pangkat N kali X pangkat N. Ya, ada yang bisa dicoret tidak? Ya. Jadi ini sekarang -3 pangkat N plus 1 kita jabarkan, yaitu menjadi -3 pangkat N kali -3. Jadi seperti ini ya, -3 pangkat N kali -3. Kemudian X pangkat N plus 1 juga kita jabarkan menjadi X pangkat N kali X. Seperti ini. Kemudian penyebutnya masih tetap. Lalu yang AN, ini seper AN juga tetap. Ada bagian yang bisa kita coret, yaitu yang saya warnai merah. -3 pangkat N kita coret dengan yang bawah. Sama X pangkat N warna biru kita coret dengan yang bawah. Sehingga pembagian ini menjadi -3 kali X kali akar N plus 1. Gini ya. Kemudian yang penyebutnya akar N plus 2. Sudah. Nah, ini kita hitung untuk limit N mendekati tak hingga. Berarti ini kan nanti kalau limit mendekati tak hingga, berarti fungsi itu bisa kita bagi dengan pangkat tertinggi, N pangkat tertinggi. Karena ini limitnya terhadap variabelnya N ya, kita anggap N, berarti ini
kita bagi N, 1, kemudian 1 dibagi N, jadi 1/N. Ini juga sama, 1 plus 2 per N. X-nya kita masukkan, kemudian eh, kalau ini mendekati tak hingga, berarti ini kan ini 0. 1 plus 0 per 1 plus 0. Jadi 1 per 1. Jadi artinya 1. Berarti kalau kita sederhanakan berarti 3 kali 1 kali X absolut. Sehingga hasilnya adalah 3X absolut. Nah, jadi kalau kita lanjutkan berdasarkan rumus uji rasio deret yang diberikan ini akan konvergen kalau ininya kurang dari 1. Jadi di uji rasio itu kalau nilai limitnya sama dengan L di mana L-nya adalah kurang dari 1 maka dia konvergen. Sedangkan kalau hasil limitnya adalah L tapi L-nya lebih besar dari 1 maka dia divergen. Jadi karena tadi hasilnya 3 kali X dan apa namanya, maka kita bisa memberikan dia akan konvergen kalau X-nya itu lebih kecil dari sepertiga. Karena syarat konvergen kan ini kurang dari 0, kurang dari 1 ya. Jadi sekarang kalau ini dibagi 3 berarti X absolut kurang dari sepertiga. Dan ini akan divergen kalau X-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, jadi interval konvergensinya berapa? Interval konvergensinya nih, kita ambil yang konvergen. Nah, absolut X lebih kecil dari sepertiga kan berarti artinya min X-nya terletak dari min sepertiga sampai sepertiga. Berarti ini adalah deret eh, inter, interval konvergensi dari deret itu. Kemudian kita perlu menguji ujung-ujungnya. Ujungnya kan persis di min sepertiga sama sepertiga. Nah, kalau X-nya kita uji di sepertiga, maka kita uji di sini. Kalau X-nya min sepertiga, berarti kita punya min 3 pangkat N, ini min sepertiga pangkat N. Kalau N-nya 0, berarti kan ini 0, 0. Jadi 1 dan per 1 per akar N plus 1. Nah, sekarang kita masukkan kalau N-nya 0 berarti ini seper akar 1. Kalau N-nya 1 berarti seper akar 2 dan seterusnya. Kalau N-nya 2, seper akar 3, seper akar 4 dan seterusnya. Kalau ini dijumlahkan, kan nilai N-nya ini makin besar ya. Jadi seper akar 5, seper akar 6, plus seper akar 7 dan seterusnya. Padahal ini mendekati tak hingga, maka ini tidak akan mengerucut ke satu nilai tertentu. Artinya, deret ini adalah divergen. Jadi untuk X sama dengan min sepertiga berarti eh, apa namanya ini divergen. Min sepertiga itu kan berarti 3 pangkat min 1 ya. 3 pangkat min 1 apa namanya itu kalau dari sini habis. Oke, sekarang ujung yang kedua di X sama dengan sepertiga berarti min 3 pangkat N sama min sepertiga pangkat N. Jadi kalau N-nya 0, 1. Kalau N-nya 1, ini min. Ya, ini plus, jadi ketemunya min. Kalau N-nya 2, plus lagi. Kalau N-nya 3, nanti min lagi. Gitu ya. Nah, kenapa kalau yang min sepertiga kok enggak, kok plus terus? Karena min sepertiga ini kalau dimasukkan ke X itu kita ubah menjadi 3 pangkat min 1. Ini sepertiga. Nah, terus min gitu ya. Makanya dia jadi plus. Ini. Nah, ini min di sini. Maka dia jadi plus. Tapi kalau ini karena dia plus, kan minnya hanya dari sini ya. Jadi akan gantian. Kalau pangkatnya genap, dia plus. Ketemu ganjil, dia min. Gitu. Jadi dia plus, min, plus, min, plus. Nah, kalau ini konvergen. Karena habis dijumlah dikurangi, habis dijumlah dikurangi. Jadi dia akan mengerucut ke angka tertentu. Jadi kalau begitu interval konvergensinya seperti apa? Jadi deret itu akan konvergen pada, kita lihat konvergennya itu di ujung yang sepertiga. Jadi di sini, nih ujungnya ikut.
Tapi kalau yang ujung kiri, yang min sepertiga, itu tetap berlubang gitu ya. Jadi nggak pakai sama dengan. Jadi interval konvergensinya adalah dari min tak hingga, tapi min tak hingganya nggak ikut, sampai sampai sepertiga. Jadi min sepertiga sampai plus sepertiga, tapi yang di sini min sepertiganya nggak ikut. Ya, jadi kalau dibuatkan dalam bentuk kurung, ini kurung biasa, yang ini kurung tegak. Ya, jadi boleh ditulis begini, boleh tulis begini. Itu untuk menentukan interval konvergensi. Ya, saya kira itu untuk deret kuasa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjut. Berikutnya, pada kasus khusus deret kuasa itu, nah, deret Taylor dan Maclaurin. Jadi, kalau tadi kita tahu deret kuasa itu adalah Cn kali X pangkat N gitu ya. Kemudian kalau di titik A berarti Cn kali X min A pangkat N. Jadi kalau sebuah fungsi disajikan dalam bentuk seperti ini kan sebetulnya deret kuasa nih. C0 plus C1 kali X min A pangkat 1 plus C2 kali X min A kuadrat dan seterusnya. Gitu ya. Kalau misalnya X-nya ini A, berarti kan ini nilainya menjadi A min A. Jadi ini 0. Gitu ya. Ini 0, 0 dan seterusnya. Sehingga fx-nya untuk X sama dengan A, maka fa itu sama dengan C0 saja. Suku yang lain nggak ada. Kalau kita turunkan, kita coba cari turunan dari F ini, turunan pertama, C0 karena dia konstanta, berarti turunannya 0, nggak ada. Lalu ini, X kita turunkan 1 ya, 1 kali C1 berarti C1. Kemudian turunannya ini, 2 turun ke depan, berarti 2C2 kali X min A. Seperti ini. Lalu suku berikutnya, 3-nya ke depan, 3C3, pangkatnya berkurang 1, X min A kuadrat. Suku berikutnya nanti ada 4 kali C4 kali X min A pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita masukkan X yang sama dengan A, berarti kan ini 0, 0, 0 dan seterusnya. Jadi tinggal satu suku aja di sini, C1. Gitu ya. Jadi FA itu C0, F aksen pada X sama dengan A itu C1. Sekarang kita lihat untuk turunan kedua. Turunan keduanya dari deret turunan bersama ini kita turunkan sekali lagi. Turunan dari C1 itu 0. Ini ada X pangkat 1 kalau diturunkan berarti tinggal 2C2 di sini. Lalu berikutnya 2 ini ke depan jadi 2 kali 3 kali C3. Jadi ini 2 sama 3-nya tidak saya kalikan dulu ya. 2 kali 3 kali C3. Kemudian X min A-nya berkurang 1 pangkatnya. Jadi X min A. Suku berikutnya ini 3-nya ke depan jadi 3 kali 4 kali C4 kali X min A pangkatnya berkurang 1 jadi kuadrat. Nanti kalau di sini ada suku berikutnya nih, berarti 4-nya ke depan, kali 5, kali C5, kali X min A pangkat 3. Gitu ya, karena berkurang 1 ya. Karena semula pangkat 4 jadi berkurang 1, dan seterusnya. Nah, kalau kita masukkan lagi X sama dengan A ke dalam fungsi tadi, turunan kedua tadi, maka mulai suku kedua, ini kan juga 0 lagi nih. Ini 0, 0, 0 ya. Ini X min A kan jadi A min A 0. Makanya tidak akan ada artinya. Ini juga sama. A min A itu 0. Jadi ini suku kedua, 3 dan seterusnya jadi 0. Sehingga F turunan kedua untuk X sama dengan A itu hasilnya 2 kali C2. Kita ambil sekali lagi ya untuk turunan ketiga misalnya. Turunan ketiga itu berarti ini diturunkan 0. Lalu ini turunannya 2 kali C pangkat 3. Ini. Kemudian yang ini 2-nya ke depan. Jadi 2 kali 3 kali 4 kali C4 kali X min A pangkat 1. Ini ya. 2 kali 3 kali 4 kali C4 kali X min A pangkat 1. Kalau kita tambahkan satu suku lagi, 3 ke depan, jadi 3 kali 4 kali 5, kali C5, kali X min A pangkat 2.
Itu ya. Jadi di sini. Nah, 3 kali 4 kali 5 C5 kali X min A pangkat 2. Sekali lagi kita masukkan X sama dengan A ke dalam sini. Kan berarti ini nanti ini 0, suku kedua itu 0, 0 dan seterusnya. Jadi nilai yang tersisa hanya 2 kali 3 kali C3. Nah, sebetulnya sudah ada polanya nih. Ini tidak tertulis itu kan artinya 1. Ini 1, ini 2, gitu ya. Dan seterusnya. Ini 3. 2 kali 1 kali 2 kali 3. Nah, nanti di suku berikutnya kita bisa tulis bahwa sampai turunan keempat untuk X sama dengan A hasilnya adalah 2 kali 3 kali 4 kali C4. Artinya itu berarti 4 faktorial. Ini 3 faktorial kali C3. Yang ini juga sama. 2 faktorial kali C2. Ini 1 faktorial kali C1. Ini 0 faktorial kali C0. Berarti untuk mencari koefisien Cn dari rumus apa namanya turunan tadi, kita bisa peroleh dari rumus ini. Kalau ini kita turunkan sampai turunan ke n, berarti kan hasilnya adalah n faktorial kali Cn. Seperti ini ya. 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai n kali Cn. Nah, lalu kalau kita keluarkan Cn-nya nih, berarti kan Cn ini sama dengan turunan ke n untuk X sama dengan A dibagi n faktorial. Nah, ini nanti bisa kita pakai untuk mencari nilai Cn pada deret Taylor. Ya. Nah, jadi kita coba lihat teoremanya. Jika sebuah fungsi f disajikan dalam bentuk deret kuasa seperti ini, di mana x yang sama dengan a, kan berarti Cn kali x min a pangkat n, maka koefisien dari deret tersebut Cn ini bisa kita cari dari turunan fungsi f sampai turunan ke n, di mana x-nya sama dengan a per n faktorial. Itu nanti menjadi koefisien-koefisien dari deret tersebut. Nah, deret ini ya kalau kita masukkan nilai Cn ini ke dalam deretnya, kan deret kuasanya seperti ini ya. Sigma dari Cn kali X min A pangkat N, lalu Cn-nya kita ganti dengan rumus ini. Ini kan Cn nih. Ya, nah ini kalau kita jabarkan kalau N-nya 0, berarti kan ini belum diturunkan. Jadi F A, ya. Kemudian karena N-nya 0 berarti ini kan pangkat 1. Kemudian kalau N-nya di sini 0 berarti turunan pertama F aksen A ini 1 faktorial. Nah, ini kan sudah 0 semua ya, karena A min A sudah 0. Lalu plus suku berikutnya, ini turunan kedua, Fn-nya sudah kita ganti 2, per 2 faktorial kali X min A kuadrat, dan seterusnya. Plus turunan ketiga dari F, per 3 faktorial untuk X sama dengan A kali X min A pangkat 3, dan seterusnya. Nah, deret ini yang disebut dengan deret Taylor. Jadi dari apa namanya deret kuasa, kemudian kita tentukan Cn-nya adalah turunan ke n kali, bukan kali ya, turunan ke n dari X sama dengan A per n faktorial. Dikalikan X min A pangkat n. Itu deret faktorial, deret Taylor. Nah, pada kasus khusus, kalau A-nya 0, jadi kalau ini A-nya 0, jadi nilainya menjadi F0, kemudian ini juga sama, turunan pertama, kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti ini X min 0 ya, jadi X aja, ini juga X kuadrat, ini X pangkat 3, maka deret ini disebut deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin itu adalah deret Taylor di mana X-nya sama dengan 0. Oke ya. Oke, saya lanjutkan, kita coba lihat contohnya. Misalnya kita akan kita punya fungsi fx sama dengan e pangkat x, fungsi eksponensial. Kita cari deret Maclaurinnya. Berarti sebetulnya kita cari turunan pertama sampai ke n. Ini kita coba kerjakan di sini dulu. Nanti kita kembali ke sana. Oke.
kalau kita diminta untuk mencari deret Maclaurin dari fx sama dengan e pangkat x. Deret Maclaurin itu kan kita perlu turunan pertama sampai turunan ke n ya. Jadi kita coba cari turunan pertama sampai turunan ke n-nya. Ini kalau kita cari turunan pertamanya, eksponensial itu kan kalau diturunkan dia nggak berubah ya. Jadi dia tetap. Karena e pangkat x. Kecuali kalau pangkatnya bukan x. Misalnya pangkatnya x kuadrat atau 2x gitu. Berarti turunannya adalah fungsi eksponennya tetap lalu dikalikan dengan turunannya kan gitu ya. Turunan pangkatnya. Tapi karena ini pangkatnya x, turunannya satu, jadi tetap. Jadi kalau diturunkan, cari turunan pertamanya ya e pangkat x. Kita cari turunan kedua, ini ya e pangkat x lagi. Kalau kita cari turunan ketiga, sama masih e pangkat x. Dan seterusnya sebetulnya ini sampai e pangkat turunan ke n, ini masih e pangkat x. Gitu ya. Sehingga saya tuliskan di sini, sampai turunan ini ya, turunan ke n itu masih e pangkat x. Nah, karena kita diminta untuk mencari deret Maclaurin, berarti kan kita cari atau kita masukkan ke dalam deret itu x-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan, kalau ke dalam fungsi ini kita masukkan untuk x sama dengan 0, maka semuanya sini akan bernilai 1. Gitu ya. Jadi ini Fn atau F turunan ke N-nya itu untuk X sama dengan 0 bernilai 1. Dan ini berarti artinya setiap suku koefisiennya akan sama dengan 1. Jadi kalau dijabarkan nih, rumus deret Taylor untuk X sama dengan 0, kan X pangkat N, lalu ini Cn-nya. Jadi kita punya begini. Nah ini kan berarti 1 plus X per 1 faktorial gitu ya. Karena koefisiennya ini untuk berapapun kan 1 terus. Jadi tinggal kalau X-nya 0 berarti 1. Kalau X-nya 1 berarti ini pangkat 1. X. Kalau X-nya 2 berarti X kuadrat per 2 faktorial. Sekali lagi saya kembali ke sini ya. Karena rumusnya kan F0 plus F aksen 0 per 1 faktorial plus turunan kedua per 2 faktorial kali X kuadrat plus turunan ketiga kali X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Jadi ini dan seterusnya. Udah, jadi rumusnya kan ini ya. Deret Maclaurin untuk fungsi fx sama dengan e pangkat x. Nah, sekarang kita cari radius konvergensinya. Kita masih pakai uji rasio. Uji rasio itu adalah kita membandingkan suku ke n plus 1 dengan suku ke n. Nah, kalau suku ke n plus 1-nya, suku ke n-nya kan ini nih, x pangkat n per n faktorial ya. Berarti suku ke n plus 1-nya kan x pangkat n plus 1 ini per n plus 1 faktorial. Lalu dibagi AN, berarti ini kita balik. N faktorial per X pangkat N. Ini kan berarti X pangkat N kali X. Di atas kita jabarkan, kemudian ini kalau dijabarkan N plus 1 kali N faktorial. Gitu ya. Jadi hasilnya setelah dicoret, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, udah gambaran ya? Sorry. Saya tuliskan di sini.
Nah, yang atas itu kalau kita jabarkan X pangkat N, ya, ini kali X, kemudian yang bawah N plus 1 kali N faktorial. Ini N faktorial per X pangkat N. Nah, ini yang saya kasih warna yang sama untuk bagian yang bisa dicoret. Ini sama ini ya. Ini dicoret sama ini. Kemudian N faktorial kan kecoret sama ini. Nah, ini kan kecoret ya. Oke. Nah, jadi kan kalau sudah berarti ini sama dengan yang di atas tinggal X, yang di bawah tinggal N plus 1. Gitu ya. Nah, jadi ini. Bayangkan, kalau ini kita cari limitnya untuk N mendekati tak hingga, kan berarti penyebutnya makin besar. N-nya 1000 aja deh. Berarti ini berapapun X-nya akan dibagi 1001. N-nya diperbesar lagi sampai misalnya 10.000. 10.001. Artinya pembaginya makin besar. Kalau pembaginya makin besar, berarti nilai ini akan mendekati 0. Gitu kan? Nah, 0 kurang dari 1 berarti dia konvergen. Karena pada uji rasio, kalau nilai limitnya itu kurang dari 1, maka deret itu konvergen. Kalau nilai limitnya lebih besar dari 1, maka dia divergen. Ya, jadi uji rasionya deret ini konvergen untuk berapapun X-nya. Jadi untuk semua X. Radius konvergensinya, R-nya adalah tak hingga. Ya, karena dari semua nilai X-nya ini, berapapun X-nya, semuanya akan menuju ke 0. Jadi radius konvergensinya tak hingga. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk contoh nomor 1. Tidak ada? Kita lanjut ya. Oke, sekarang misalnya kita diminta untuk mencari deret Maclaurin dari fungsi sin X. Oke, kita cari dulu turunan 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kalau fx sama dengan sin X, maka sekarang kita cari turunannya. Turunannya sin itu cos. Ini cos X. Turunan kedua, turunannya cos min sin. Turunan ketiga, turunannya sin itu cos, berarti kalau min sin, min cos ya. Turunan keempat, ini sampai kapan Bu? Sampai berulang. Ini kok sebentar.
Turunannya cos min sin berarti ini sin. Nah, ini sudah balik ya. Oke, sekarang ini kalau Dave McLaurin itu kalau X-nya sama dengan 0. Jadi ini kita cari untuk X sama dengan 0. Ini kita copy semuanya aja ya. Nanti kita masukkan ke dalam fungsi itu. Nah, ini 0 berarti ini sin 0. Ini 0. Turunan pertama cos 0 1. Turunan kedua 0 lagi. Turunan ketiga min 1. Turunan keempat ini sin 0 lagi 0 dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya copy dari sini ya. Ini fx sama dengan 0 plus 1/1 faktorial kali x plus turunan kedua 0. Ini 2 faktorial kali x kuadrat plus lagi turunan ketiga min 1 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali x pangkat 3 plus turunan keempat 0 lagi. Ini 4 faktorial x pangkat 4 plus lagi. Ini kan sudah berulang ya. Jadi kalau turunan kelima itu sudah sama dengan ini, turunan pertama ya. Jadi ini 5 faktorial kali x pangkat 5 turunan ke 6 berarti sini 0 lagi 6 faktorial x pangkat 6 saya tambah lagi dulu. Turunan ke-7 berarti min 1 lagi. Min 7 faktorial x pangkat 7. Nah, ini 0 ya. Ini 0. Dihapus. Ini 0. Nah, gitu kan? Nah, jadi kalau kita sederhanakan lagi, 0 di depan nggak usah ditulis. Berarti ini, lalu ini min,
plus, ini min lagi, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau ini pangkat satunya tidak ditulis, berarti ini X gitu. X min sepertiga, X pangkat 3 plus 1/5. Jadi eh, penyebutnya yang dipakai adalah penyebut ganjil karena ketika genap dia bernilai 0 membilangnya. Gitu ya. Kemudian apa namanya? Plus min gantian. Itu adalah deret Maclaurin untuk fungsi sin X. Nah, kalau ini boleh masih dalam bentuk gini nggak apa-apa. Supaya jelas aja gitu ya. Nah, jadi untuk fx sama dengan x adalah oke, gitu ya. Nah, nanti kalian coba untuk tugas nomor 2, 3, 4 cari deret Maclaurin untuk fungsi cos 1/1 min x, kemudian ln x, dan sin 2x. Caranya sama, cari turunan pertama, kedua, sampai nanti perlunya berapa supaya bisa menentukan apa namanya deret deret berikutnya. Ini kalau misalnya kita ngambil sampai suku keempat aja, kita baru dapat 2 suku. Suku berikutnya kita masih nggak tahu polanya seperti apa gitu ya. Jadi sampai kapan kita mencari turunannya ya sampai menemukan pola. Gitu? Ya. Oke. Ya, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan besok Rabu. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan hari ini, saya akhiri dulu. Tugasnya dicoba untuk tadi ya mencari deret Maclaurin dari fungsi fx. Deadline-nya kapan, Bu? Apanya? Deadline-nya? Deadline-nya sampai Senin depan deh, Minggu. Ya, Bu, bukan Rabu besok ya, sampai Bu, Minggu. saya belum di absen.